kalbu kecil ya. Bang Des ya, Bang Des yang bisa dialokasikan swastiastu untuk kegiatan pertanian ini benar-benar keberpihakan dari dana desa ini untuk pertanian luar biasa. Ya, tepuk tangan untuk beliau yang baru datang. Luar biasa. Nah, saya kira itu keterkaitan pelatihan pertanian yang sekarang jatuh pada kelompok Kute Pojisari. Ini kegiatan yang jatuh per kelompok yang baru pertama kali yang di Bayun, di Desa Bayun. Selanjutnya kegiatan ini akan berkelanjutan mungkin di jadi yang berharap juga nantinya seperti yang tadi Pak Ketua TPK sampaikan bahwa pelatihan ini biar tidak hanya di kegiatan ini saja dan ini mungkin bisa berkelanjutan, bisa diperlukan di kita sebagai petani di keseharian kita. Yang tan panjang lebar lagi dan di tiang buka acara niki secara resmi di tiang buka. yes, Om Swastiastu. Semua ini kalah sini di bawah ya, ada semua yang Pak Betul juga pun hadir, ada anggota kelompok kami ini. Nah ini sebenarnya bentuk perhatian dari dana-dana dari pemerintah ampun dialokasikan ring pertanian ini. Jadi nah ini sebenarnya harus disyukuri dulu punya Pak Mekel seperti ini, karena di daerah-daerah lain ini masih jarang dilakukan, masih fokus kepada fisik, walaupun memang fisik ini sangat menentukan peredaran hasil pertanian juga. Nah, ini yang lanjut lagi menonton akeh melalui perkenalan mungkin ampun akeh sana uling tiang iki kan. Nah nama tiang ampun Kodar Wawu tiang dari Gasawan tiang Mangku Gasawan ada nggih. Nah kebetulan tiang wilayah tiang ada di seberang iki ring Belancan gitu kan. Ring Belancan gitu kan. Nah mungkin pas tiang iki membantu PPL ini iki gitu. Nah nggih untuk selanjutnya niki dalam pembuatan fermentasi pupuk kandang atau pembuatan kompos atau trennya mungkin vokasi nggih. Sebenarnya niku bahan-bahannya hampir sama nih kan. Nggih. Nanti yang awali dulu dengan sedikit mungkin mengingatkan konsep di dalam pemupukan itu. Nah konsep pemupukan itu yang sarankan ring ide dane dalar kami ring masyarakat sana bergerak dalam bidang pertanian itu yang menyarankan konsep dalam pemupukan itu memadukan 3 jenis pupuk lagi. Winten pupuk organik, anorganik, dan pupuk hayati. Nah sana mungkin kebetulan bikin makario kompos. Nah niki pupuk organiknya niki. Nah niki pupuk organik niki yang dimaksud wau ampun dalar kesobiahan. Artinya pupuk organik sane sampun mewastu pupuk niki sane ampun fermentasi niki. Beda sekali mungkin banyak yang menggunakan niki masih dalam bentuk kotoran. Nah kotoran itu baru istilahnya dalam bentuk bahan organik atau bahan makanan. Jadi itu yang kita tingkatkan sekarang sehingga pupuk organik yang benar-benar kita pakai ke memang pupuk gitu lah nih. Nah jadi keuntungan kita menggunakan pupuk
yang sudah difermentasi atau benar-benar pupuk organik itu adalah satu, mungkin ampun siap niki diserap sarang tanaman karena ampun mau proses niki. Dan sekali kita mengolah beras menjadi ajengan gitu. Nah, itu proses pertama. Ampun kita kedua, ini mungkin bisa dianggap sebagai bentuk steril pupuk. Kenapa? Karena ini dalam pembuatan fermentasi ini kita menggunakan mikroba yang menguntungkan ini. Jadi mikroba ini juga bersifat melawan mikroba yang merugikan ini. Jadi bibit-bibit ada sumber-sumber penyakit dan wenten ring bahan organik ini dilawan dengan yang mikroba yang baik ini. Sehingga lebih aman kalau dimasukkan ke lahan gitu. Memang kalau kita menggunakan masih dalam bentuk bahan organik niki mungkin umas langsung bakal ke lahan, padahal nike akeh hari sumber-sumber penyakitnya nike secara otomatis tanpa sengaja nike pun masuk ke lahan itu gitu. Jadi itulah keuntungan kita melakukan fermentasi niki. Nah, fermentasi niki sekali ampun menawi bahan yang kita perlukan itu wonten pupuk kandang, nah pupuk kandang niki dari kombinasi dados atau tunggal dados. Tunggal niku maksudnya kotoran sapi manten dados. Wailer manten dados. Tapi kalau mau kombinasi, ini tujuannya untuk memperbanyak kandungan pupuk yang ada di dalam kompos nike. Karena masing-masing bahan organik nike ada kelebihan, ada kekurangannya nike. Sehingga dengan kombinasi nike kita harapkan unsur-unsur yang ada di pupuk kandang nike menjadi lebih komplit. Nah, contohnya kalau ring pupuk kandang sapi ini mungkin dominannya N ini. Dan ampun kita ring pupuk wailer ini memang N dominan juga niki. Sakewanten karena mendaging kang, nah niki akan kaya dengan unsur P dan K-nya niki. Jadi NPK niki bisa tertutupi niki dengan kombinasi niki. Memang kalau hanya menggunakan kotoran sapi mantan. Dan kalau kandang petelur mana niki fungsinya, tapi N-nya juga tinggi, padahal lebih keras N-nya nih. Sehingga perlu kita kombinasikan nih. Nah, dalam proses pembuatannya nih mungkin tenjo ewang ya. Cuman kita perlu tapi ada aktivitas mantan gitu. Kalau memang dipikirkan sepintas selalu itu fermentasi itu memang agak susah kan gitu nggih. Daging malika kan gitu, mencampur kan gitu nggih. Prosesnya niku. Padahal niku mungkin simpel sekali niku. Nah, terus niku dari bahan pupuk bahan organik. Nah, mungkin dari fermentor atau mikroba yang dipakai untuk fermentasi. Nah, niku sekali wau ampun pilihannya akeh niki. Wonten E4 dados. Wonten PK dados. Wonten biobos dados. Nah, kebetulan sana mungkin yang kita coba adalah menggunakan dengan biobos. Nah, selanjutnya idolanya nanti bisa menyesuaikan di masing-masing nih. Mau pilihan yang mana? Mau E4, mau BK, dos. Gitu. Konten walaupun makin nganggen biopos, biopos kan kita nggih
pemilihan misalnya winter. Nah kebetulan kalau siang memang lebih condong mengamati ke biobos gitu. Artinya spesial gitu. Tapi kalau nanti di lapangan bapak-bapak bisa BF pada dos winter kalau tidak ada Maxigro winter kayak itu jenis-jenisnya. Cuma kandungannya masing-masing berbeda nih ya. Oke. Nah, itu mungkin sekali wawu memang istilahnya waktu ini kan terbatas. Kalau hanya untuk teori dulu kan menjenuhkan ini kan kita ke apa malih fermentasi ini kan ampun saking gumun menawi ampun kuning kan kita. Cuma kadang-kadang melakukan belum karena tapi istilahnya ini berpikir dengan keribatan itu. Nah satu keuntungan itu dua pun yang ketiga mungkin dengan menggunakan melakukan fermentasi ini bisa menghemat penggunaan pupuk kandang lagi pupuk buatan dan karena dengan penggunaan pupuk kandang ini yang sudah difermentasi ini akibat mantan dagingnya ampun kelihatan anunya dan ketimbang sana mungkin dengan bahan organik bisa satu pohon bisa satu kretek kan kita dan itu pun kedepannya mungkin akan bertambah nih ke. Nah bedanya dengan menggunakan pupuk ini mungkin yang biasanya satu kretek 10 kilo aja per pohon ampun burun nih karena ini ampun siap diserap nih ada ya kalau inargama yang ke kita manusia kira-kira bahas kampil dibandingkan dengan nasi piring. Nah tentunya yang mana yang akan menghilangkan rasa lapar kita kan gitu guys. Tentunya yang piring ini akan menghilangkan rasa lapar kita dibanding dengan beras satu kampil nih satu kampil nih mungkin kalau dimakan paling nggak gemel mantan ampun buat kan gitu suka kampil nih nah ini lah istilahnya keuntungan di dalam menggunakan pupuk kandang. Nah mungkin istilahnya ini kita gerakan ke demi juga nih demi lahan-lahan kita yang ke depan biar dan cepat rusak karena dengan tapi kotoran mantan itu secara otomatis akan menumpuk penyakit terus ini hanya pengobatan ini akan tambah rutin karena bahan organik itu kan identik dengan banyak mikroba yang merugikan contohnya mikroba yang merugikan juga ya penyebab fludia kan gitu penyebab biasanya antrak kan gitu nanti ke istilahnya keuntungannya kan gitu nah untuk mempersingkat waktu ya mungkin nanti di prakteknya lebih banyak pernah sama nih ya. Sahabat, demikian penjelasan dan manfaat kompos dan tunggu video selanjutnya dalam penjelasan dan praktek pembuatan kompos di channel ini. Dan jangan lupa like dan subscribe untuk video selanjutnya.